Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Dian Pramudita Wardani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Baik, mari kita simak bagian 1 mengenai pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran artinya atau pengajaran merupakan pendidikan yang memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir maupun batin. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini saya mendapatkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberi ruang bagi murid untuk bertumbuh menjadi manusia merdeka yang tetap menjaga kemerdekaan orang lain. Baik, untuk selanjutnya mari kita menyimak ke bagian 2 untuk menjawab pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percayai adalah yang pertama, menjadi guru hanya tentang transfer materi pelajaran. Kemudian yang kedua, ketuntasan dari murid itu lebih penting daripada karakteristik mereka. Kemudian saya hanya melihat dari sisi kognitif saja. Kemudian pembelajaran saya dikatakan berhasil jika sudah memenuhi tuntas KKTP. Lalu saya melihat murid hanya sebagai objek pembelajaran, kemudian pembelajaran saya hanya terpaku pada diri saya sendiri sebagai guru atau biasa kita sebut dengan teacher center, dan saya lebih mengutamakan sistem drill atau sistem menghafal, dan saya mengesampingkan proses belajar dari murid itu sendiri. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya bisa kita simak pada bagian ketiga. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh terhadap aspek pembelajaran. Jadi seharusnya pembelajaran di kelas itu tidak hanya tentang kognitif murid saja, namun aspek lain juga harus kita amati, yaitu aspek selain kognitif, yaitu aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian saya melihat murid bukan lagi hanya sebagai objek pembelajaran, namun mereka adalah subjek pembelajaran. Jadi murid harus diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Selain itu, guru juga harus berperan sebagai among murid, di mana guru adalah fasilitator yang tidak menuntut namun menuntun atau membimbing murid untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian saya juga memahami bahwa saya harus mempelajari karakter murid yang berbeda-beda. Saya harus ikhlas di dalam setiap pembelajaran. Kemudian saya juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Baik, selanjutnya apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hadi?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa simak ke bagian 4. Jadi pemikiran KHD yang akan segera saya terapkan adalah yang pertama, saya akan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan ketika di kelas maupun di luar kelas. Lalu, saya akan menerapkan pembelajaran student center. Jadi bukan guru yang menjadi pusat pembelajaran, namun justru murid sendirilah yang merupakan pusat dari pembelajaran. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang dapat melatih keterampilan mereka seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran yang tidak menuntut, tapi menuntun. Saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid saya, sehingga saya akan dapat memberikan pembelajaran sesuai karakternya mereka masing-masing, serta saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid-murid saya, sehingga mereka akan senang dengan pembelajaran yang kami laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menambah ilmu kita, dan apabila ada yang kurang, mohon untuk dapat diberikan masukannya. Sekian dari saya. Semangat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.